Oke, shalom saudara. Shalom. Haleluya, mulai dingin-dingin kok sudah banyak yang nggak datang. Hujan ya, puji Tuhan. Saudara dapat firman tadi dari Pak Arifin? Amen. Ya, saya ambil satu statementnya, the days of testing of our heart. Hari-hari ini adalah pengujian buat hati kita. Ya, sebelum kita masuk, saya ada cerita sedikit. Gereja di Indonesia yang multicultural, ya, ceritanya itu di gereja Indonesia yang multicultural. Jadi ada orang Amerika, ada orang Indonesia, ada orang China. Wah, ya dong, kumpul ini bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini sekarang ya. Gimana kalau lu ngirim duit ke gereja ini? Gimana caranya katanya. Nah, yang Amerika bilang, oh gampang, saya kasih garis lurus gini, gitu. Saya berdiri di tengah sini, uang saya ambil satu genggam, tak hamburin ke atas, pure. Yang sebelah kanan ini milik gereja, yang sebelah sini milikku. Gitu. Wow, jadi ada yang jatuh ke sini, ada yang jatuh ke sana. Kalau yang bagian sini itu punyanya dia, katanya. Yang kanan buat gereja. Lalu yang Indonesia gak mau kalah juga. Oh, kalau aku sih gak garis gitu, aku gambar lingkaran, namanya lingkaran kasih katanya. Aku berdiri di tengah lingkaran itu, aku ambil uangku satu genggam, aku hamburkan, ya. Lalu yang jatuh di dalam lingkaran itu milik gereja, yang di luar lingkaran itu milikku. Oh, kalau lu gimana? Oh, we mah gampang we, katanya gitu ya. We gak perlu lepot-lepot garis buat lingkaran, katanya gitu. Terus gimana dong? Kalau we ambil uang we, semuanya saya ambil, we lemparin ke atas, katanya. Yang ke atas itu miliknya Tuhan, yang jatuh ini milik we. Kalau orang ngomong we tadi itu, repot sudah ya, tidak ada menangnya ya. Kalau W itu sudah pinter sekali masalah duit itu saudara. Cerita ini mungkin menggelikan, tapi saudara, sometimes kita nggak ngerti hati orang, betul nggak? Yes. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hatinya ini W tadi dia tahu. Ini yang W gini nih harus diselentik sedikit gitu katanya ya. Enggak sih. Nah, kita berbicara tentang hati, saudara ya. Hati itu tidak ada orang yang tahu. Sekalipun saudara suami istri pun gak ngerti hatinya ini apa toh, ini maunya apa. Kita masih belajar terus, saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hati kita ini dipuji sama Tuhan. Ayat firman Tuhan yang saya ambilkan di Yeremia 17 ayat 10. Kalau saudara baca ini 1, 2, 3, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi jelas dikatakan di Yeremia ini, yang menguji hati siapa? Tuhan itu tahu hatimu itu apa isinya. Dia menguji hati kita, bahkan dia katakan setimpal setiap balasan itu dengan tingkah lakunya, dengan hasil perbuatannya. Kalau hatinya ini sudah main dalam pemberian yang kata di cerita ilustrasi tadi, udah punya trik-trik, gua nggak mau kasih toh, intinya itu gua nggak mau kasih gereja ini ya. Tuhan tahu itu, saudara. Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan mengerti. Dan firman ini menjelaskan dengan sejelasnya bahwa yang mengetes semua itu tadi adalah Tuhan. Manusia tidak bisa mencaci. Makanya firman yang beberapa hari yang lalu di renungan, kamu nggak bisa memindahkan kuman di seberang lautan, balok di mata nggak kamu pindahkan. Nggak bisa kita menjudging begitu, karena hanya Tuhan yang tahu
hati ini. Setuju gak saudara? Nah, di Mazmur 51 ayat 12 dikatakan gini, Daud ini berdoa. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud waktu diuber bersama Saul, dia mungkin marah, mungkin dia akan balas dendam, tapi dia minta, Tuhan tahirkan hatiku ini supaya engkau tahu sebenarnya aku mengasihi Saul. Saudara bayangkan, Daud itu yang diuber-uber, dia masih minta mentahirkan hatinya. Jelas yang salah ini Saul sebetulnya, betul nggak saudara ya? Dia bisa membalasnya, dia bisa waktu dia ngambil punca jubahnya, memotong, dia nusukin aja pisau, itu udah gampang banget. Tapi Daud terus minta, kuduskan hatiku ini, tahirkan hatiku ini. Karena apa? Karena di akhir-akhir zaman ini saudara, pengujian tentang hati ini akan kelihatan. Pak Arifin tadi bilang kan, di akhir zaman ini orang semakin cinta uang atau semakin cinta Tuhan. Kelihatan sekali saat ini gelombang ekonomi ini semakin terpuruk saudara. Kalau orang yang pada dasar hatinya itu melekat dengan uang, terikat dengan mamon, saudara akan melihat zaman kayak gini, dia pikirannya mamon saja saudara. Dia gak mau lagi sama kasih Kristus. Dia merupakan, aduh, apalagi persembahan, jangan berpikir kali itu. Apalagi mau datang ke gereja aja saudara mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, gak punya duit saya untuk naik transport ini, naik itu, keluar uang berapa. Saudara mulai hitung-hitung dengan mamon gitu. Saudara, Tuhan tahu isi hatimu. Tadi lagu pujiannya itu tentang mujizat. Waktu saudara nyanyikan mujizat, kalau saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh tentang mujizat tadi, apapun penyakitmu, engkau pegang, engkau minta Tuhan, saat ini mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, mujizat itu sampai sekarang tetap terjadi. Nah, Daud pun meminta tahir hatinya, supaya apa? Supaya dari hari ke hari dia itu tidak benci sama Saul, saudara. Dia tidak melakukan tipu buat Saul apa yang dilakukan Saul terhadap dia tidak mau membalasnya. Makanya hatinya minta ditahirkan. Saudara pun pagi hari ini belajar sama Daud untuk mentahirkan hatimu supaya tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada apapun yang membuat saudara sama Tuhan itu menjauh. Ya. Di Yesaya 29 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tahu waktu jemaat ini datang ke gereja, dia lihat orang ini kepaksa datang ke gereja. Orang ini cuma mau melihat si doi itu. Ada loh, yang zaman saya sih, zaman pemuda saya dulu, mau ke gereja itu cuma mau melihat si doinya. Dia nggak nyari Tuhannya. Tahu ya doinya? Nggak tahu doinya? Dogi, bukan dogi. Pacarnya, ceweknya yang ditaksir kayak Pak Ismu naksir bulan itu, dia terus ke lomba pujian. Dia bulan itu duduk di belakang, dia duduk di belakang, lirik. Kalau dia nggak datang bulaninya, dia sedih sekali. Diteleponin gitu. Jadi ke gereja hanya untuk nonton si dia ada datang enggak, bukan Tuhan. Nah, firman ini Tuhan sudah jelas dikatakan, aku tahu bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, lip service saja. Aku tahu jemaat ini waktu nyanyikan mujizat-mujizat itu hanya lip service-nya. Kenapa? Saudara tak percaya ada mujizat itu. Saudara waktu nyanyikan pujian, saudara harus benar-benar dari hatimu sama Tuhan. Tuhan, aku mengharapkan mujizat itu terjadi. 2000 tahun yang lalu sampai sekarang mujizat itu terjadi. Saat engkau memuji, makanya waktu kita kalau datang ke gereja jangan terlambat saudara. Jangan saudara datang terlambat. Oh, nanti kan firmannya belum. Ini kalian pasti nyanyi-nyanyi, aku nanti datang dengerin firman. Salah saudara. Saudara masuk harus lebih awal. Kayak Pak Yopi itu, pagi-pagi dia datang.
bantuin saudara. Saudara juga perlu gitu, datang bantuin. Jangan datang saudara duduk kursi ini, siapa yang ngerjain? Saya. Sama teman-teman, Fania yang melakukan. Pagi-pagi dia angkat sendiri, tidak perlu diomong saudara. Jadi jemaat Rin harus tanggap. Ya, dari situ Tuhan sudah lihat gini, hatinya nih lihat nih, waduh, datang pagi-pagi, nganuin kabel, nganuin ini, nganuin kursi ini. Tuhan lihat hatimu. Dan katakan Tuhan itu, aku memberi setimpal apa yang engkau tabur. Wow. Jadi sekecil apapun Bulusi bawa kue untuk yang kerja pagi-pagi, itu ada berkatnya sendiri saudara. Jadi kalau ada yang lain mau bawa silakan. Emak pagi-pagi masak dia untuk kita semuanya, itu ada berkatnya yang setimpal yang diberikan. Tuhan lihat hati kita, ya. Hati ini dilihat benar-benar. Kamu cuma datang untuk apa? Cuma nyari dia, store muka karena takut sama pastornya. Itu salah saudara. Firman Tuhan katakan, dia memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya itu menjauh daripadaku. Wow, kasihan sekali. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Karena pendetanya yang ngomong, yang nelponin setiap minggu, lu datang dong ke gereja, datang dong ke gereja. Karena risih diteleponin pendetanya, datanglah hari Minggu ke gereja. Firman Tuhan katakan, kasihan deh lu. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan telah berfirman. Mereka yang datang hanya untuk mendengarkan firman aja, karena pendetanya galak, nelponin, ayo datang, nggak datang kenapa kamu? Di sensus gitu ya. Padahal pendeta itu, hamba Tuhan itu nelponin karena kepingin tahu kamu nggak datang itu kenapa? Sakitkah? Atau ada apa? Bukan gini, oh pendetanya nelponin bolak-balik karena minta duit persembahan. Salah saudara, saya nggak butuh uang saudara. Betul? Nggak butuh, karena saya ada gajian. Kalau saya tidak ada gaji, saya butuh. Saya ada gajian saudara, ya, salary setiap bulan. Jadi saya nggak butuh gaji saudara. Saudara mau persembahan $5 kayak $10 kayak $0, I don't care, karena saya terima gaji saya dari Tuhan. Tuhan katakan tadi, aku berikan setimpal dengan hatimu itu. Kalau saudara masuk ke gereja diteleponin gara-gara, oh ini soalnya tanggal 1 dia minta perpuluhan untuk pendetanya. Saudara kasihan, jangan berpikir seperti itu. Hatimu dilihat sama Tuhan. Engkau sama Tuhan datang minggu pagi-pagi. Saya tahu ada yang naik bis pakai payung, hujan-hujan lagi. Itu hatimu dilihat sama Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Tadi ada yang bilang, aduh, nek mendung-mendung ini enak nih ngomong ya Pak. Makan tahu goreng, tahu berontak, sama teh katanya. Iya, apa? Cabai rawit ya. Ambil kemulan titik gitu ya, pakai piyama, pajamas, yang hangat-hangat gitu kan? Sama di dekat api unggun gitu. Waduh, ya. Saudara nggak ngelihat Fania pagi ngeretin kursi pagi dari sana sampai ke sini. Dia bersihkan lagi satu-satu. Saudara nggak lihat itu? Saudara yang duduk ini thank you sama Fania. Kursinya sudah dibersihkan sama dia. Upahnya dia luar biasa saudara. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan, di akhir zaman ini hati kita ini diuji sama Tuhan. Hatimu ini melekat sama Tuhan atau melekat sama dunia. Ini harus ada perbedaan. Lie detector itu sampai diberikan buat orang melihat, ngecek benar nggak lu nih ngomongnya jujur, apa enggak? Betul nggak saudara? Itu sampai diciptakan satu alat namanya lie detector supaya dia lihat ada terjadi pembunuhan. Orang ini bilang gak membunuh, tetapi lie detector mengatakan dia membunuh. Dan air raih mukanya, cara dia ngomong tenang, bukan membunuhnya. Tetapi lie detector ini kadang salah juga saudara. Betul gak?
Polisi juga langsung mengambil keputusan. Ini kan alat, tapi dia cari lagi dari cara tatap matanya ngomong, kelihatan dia jujur. Dari gaya gerik tangannya, dia takut, nggak jujur. Wah, ini nggak bisa saudara memutuskan ini orang jujur apa enggak sih, kabur saudara. Tetapi firman tadi yang di depan dikatakan, aku Tuhan yang menguji hati. Tuhan nggak pernah gagal dalam melihat hati manusia. Hati ini adalah alat yang tidak bisa dibohongin. Hati, makanya Tuhan perhatikan hati di hatimu dan di hatiku. Tuhan lihat hati kita, karena hati yang paling dalam itu tidak bisa dibohongin. Tuhan bisa lihat ke dalam hatimu. Mungkin kau bisa membohongi mama papamu, atau suami atau istri atau orang tuamu, tetapi sama Tuhan engkau nggak bisa berbohong. Karena Tuhan pakai hati ini untuk men-screen, benar nggak sih Pak Ismu itu masak dengan hati ikhlas? Benar nggak sih Fania itu membersihkan kursi ini dengan hati ikhlas? Atau dia takut sama papa mamanya? Tuhan lihat hati kita. Tuhan seleksi apa hati kita ini di dalam, ya. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan demikian. 1, 2, 3. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan lagi melihat hati kita. Dia tahu kalau waktu itu Samuel mau menggantikan Saul, dia cari penggantinya Saul ini siapa? Dia ke rumahnya seorang keluarga Isai namanya. Anak yang pertama, ganteng, gagah kayak Pak Ismu gitu. Gua ganteng. Dulu maksudnya Pak Ismu yang muda. Ini Tuhan, Samuel udah bilang, ini Tuhan, ini ganteng nih. Kalau aku lihat, waduh, ototnya maju gitu. Tuhan bilang, no. Yang kedua. Dipanggil yang kedua. Gak ada ya. Jangan. Ini oke juga Tuhan. No. Nah, Samuel akhirnya tanya, yang mana Tuhan? Tanya, Isai, ada nggak lagi anak? Ada. 1. Masih imut-imut. Keluarlah namanya Pak Yobi. Imut-imut. Ini nih, urapi dia gitu. Yang masih kemerah-merahan. Ya, saya memang dia merah-merah kan saudara. Kok diketawain. Jadi Tuhan itu lihat hati saudara. Manusia lihat muka parasnya. Makanya papa mama kalau nyari mantu, mana fotonya lihat? Oh ini jelek kok. Wah ini jelek ya, gitu ya. Papanya lihat, nggak cocok. Tuhan lihat hati saudara. Hatinya bagus kayak emas. Memang wajahnya tidak terlalu, tapi Tuhan lihat hati. Ya, don't judge the book with the cover-nya. Tak boleh kita menghakimi. Wah ini Pak Eki ini apa? Oh saya dalam negeri apa lagi? Ya benar Pak, ya benar. Saya cuma ngomong nyebut nama di sini saja, kan tidak sebut nama orang ya. Dan kita satu keluarga, betul. Nah, di dalam kehidupan setiap hari, Tuhan itu memantau hati kita. Makanya saudara harus jaga hatimu. Seperti Daud katakan, Tuhan tahirkan. Begitu dia merasa ada satu jealousy keluar, atau satu kalau rasa hati yang gak damai, Tuhan tahirkan. Kerasa saudara. Benar gak? Waktu saudara bangun pagi, saudara tidak merasakan damai di hatimu. Kerasa gak? Begitu saudara kerasa, saudara minta Tuhan tahirkan aku, supaya hati ini dikit terus supaya menjadi baik ya. Nah, God wants our heart, not our perfection. Ya heartnya kata tulis di gambar ya. God ingin hati kita,
bukan kemahiran kita, bukan skill kita, bukan kekayaan kita yang tadi ngomongnya gini. Tuhan gak butuh itu, saudara. Gak butuh uang, saudara. Tuhan gak butuh kepandaian, kecerdasan, kepintaran, apapun itu tidak dibutuhkan Tuhan. Yang Tuhan mau hati. Ya, berarti Tuhan mau hatimu, bukan perfectionmu. Saya teringat kemarin kan pernah saya kasih tahu, Lucifer itu pintar main musik. Diusir gak, saudara? Diusir gak, dipakai sama Tuhan. Dia butuh hatinya, Lucifer. Kalau hatinya bagus, bodoh-bodoh diambil oleh Tuhan. Kayak Daud masih kemerah-merah, gak ngerti apa-apa, saudara. Wong ngangon wedusnya cuma satu wedusnya. Wedus ya, dombanya cuma satu, nggak mahir, nggak kaya, si imut-imut. Sama Tuhan, ini hatinya bagus sekali, diambil sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan melihat hatimu, datang pagi-pagi, kena hujan, ngomel nggak, dilihat sama Tuhan, hatimu ada sukacita nggak? Ada satu api yang menggelora mencari Tuhan, ada nggak di hatimu? Saat-saat ini Tuhan melihat hati, saudara. Ya, Tuhan gak akan terbohongi, gak akan tertipu dengan uang saudara. Tuhan gak akan tertipu dengan kemanisan muka, baju saudara yang rapi-rapi, yang jaim-jaim. Tuhan gak tertipu dengan itu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu saudara pakai baju rapi ini untuk siapa? Oh, untuk dipamerin tak? Atau untuk aku? Tuhan katakan gitu, saudara. Engkau pakai baju saat ini bagus-bagus, untuk apa? Oh, untuk show off, supaya aku kelihatan nih. Apa tadi itu mereknya itu? Armani, Boss, apalagi? Itu untuk dipamerin, supaya orang tahu bahwa aku beli bahan mahal. Atau aku pakai ini Tuhan untuk kemuliaan? Beda, saudara. Beda, saudara. Jadi jangan pakai Armani lagi kok, cuma contoh. Jangan dimasukin hati kok. Tuhan ingin hati kita, oke? God wants our heart. Yang pertama, Proverbs 23 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Yang pertama, Tuhan ingin berikan hatimu padaku. Bukan Tuhan bilang berikan uangmu padaku. Enggak loh. Tuhan gak pernah di dalam firman di ayat ini Tuhan minta uang. Tidak ada. Bahkan Tuhan katakan, kamu mancing lagi kan, seneng ya. Mancing ikan di sebelah sana. Ikan dipancing, dapatnya uang. Itu untuk bayar ya. Tuhan tidak bilang, guys, bro, gak punya uang nih sekarang nih, bayar pajak, bayarin dong. Enggak gitu juga dia. Dia suruh muridnya mancing di situ. Makanya kita ada grup mancing dan mau ada lomba mancing. Hadiahnya luar biasa. Ini promosi sedikit. Iklan jalan ya. Ada lomba mancing, hadiahnya luar biasa. Dikreasi oleh Mr. Enki. Carfish, ikan macam-macam, oktopus juga ada di situ. Jadi hadiahnya bagus, saudara. Ikut mancing. Ya. Mau latihan hari Selasa, iklan sudah berhenti jalan ya. Kita firman. Surrender your heart. Serahkan hatimu buat Tuhan. Jangan serahkan hatimu buat si doi. Salah, saudara. Makanya saya bilang sama anak muda, jangan pernah jatuh hati. Saya lihat anak muda yang mana sih? Kok yang muda yang situ, sini. Anak muda. Jangan katakan I love you to someone easily. Karena hati itu berikan dulu ke Tuhanmu. Bisa nangkep? Yes. Are you with me? Yes. Jangan kamu mengatakan I love you with boyfriendmu. Diamin aja dulu, don't say anything, zip mulutnya. Give your heart to God first.
Supaya apa? Tadi itu dikatakan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah ini firman juga anak muda. Jangan kamu katakan I love you to someone. Serius saudara, jangan easy. Jangan diobrol cintamu ke orang-orang lain. Understand? Can you stand under me? Duh, salah ya. Saudara harus tahu ini benar. Hati pertama kali diberikan kepada siapa? Tuhan. Jangan sama si A, si B, si C. Begitu hatimu, ini hati ya, bentuk hati ya. Tadi dia hati. Hati gimana nih caranya hati gini? Nah, begini hati nih ya. Hati ini begitu dikasihkan ke orang A, kasihkan si B. I love you Windy. I love you. Hati ini keropos saudara. Gak 100% pure bentuk hati. Diambil dong, sedikit terus putus. Keropos. Diambil lagi ke si B, keropos lagi. Jadi hatinya nggak berbulu hati. Bentuk apa? Apel kali ya. Kan dikeropotin gitu. Gak berbentuk hati, serius. Nah, 100% hatimu berikan ke Tuhan. Begitu engkau memberikan hatimu sama Tuhan, matamu, ngomong lagi yang jelas ke sebelah. Matamu, bilang, matamu senang dengan jalan-jalan. Begitu kita hati kita sama Tuhan, kita mata kita ini dituntun sama Tuhan. Oh, bukan yang itu, ini nih, gitu loh saudara. Bukan yang ini, itu tuh, gitu. Jadi kalau kita hati kita sama Tuhan nempel, surrender to God, your heart, engkau akan dipimpin matamu itu, gak sembarangan. Makanya si anak saya ini, Pi, SMA teman-temanku pada udah ditembakin tuh. Memang ada ini teroris. No, hatinya itu udah ditembak-tembak kata dia. Aduh, puji Tuhan kamu gak ditembak. Aku kok gak ditembak-tembak. Kasihan ya. Saya bilang gini, syukur matanya orang-orang itu dibutakan kalinya. Jadi hatinya kamu gak keropos-keropos. Serius saya ngomong sama Audrey. Saya senang. Tapi mungkin dia merasa, kok aku gak tertarik apa ya sama teman-temanku SMA kok pada ditembak-tembak gitu loh. Saudara jangan gampang ditembak. Mati loh nanti. Nah serius saudara, hatimu jangan kamu suka kasihkan, aduh gampang sekali. Gampang, too easy. To say I love you too easy. Don't. No. Coba tanya sama orang tua yang sudah mahir dalam memberikan hati itu. Oh yeah, seriously. Jangan sampai terulang. Jangan. Orang tua itu akan mengatakan demikian, saudara. Karena begitu engkau mengatakan hati ini kepada seseorang, sakitnya itu di sini. Kenapa sih ketawa kok ditahan-tahan? Sakit. Serius, sakit. Sampai 7 turunan dah ingat. Sakit, serius, sakit. Makanya firman Tuhan katakan, hatimu berikan padaku. Aku mau hatimu. Orang-orang pikir, Tuhan kasih uang aja deh. Pasti gua disayangi sama pendetanya. Bener saudara, kalau saudara kasih uang banyak pendetanya senang kan? Tapi Tuhan gak senang. Tuhan senang hatimu, bukan uangmu. God not need your money. God wants your heart. Jadi taruhkan hatimu saat ini, tidak ada kata terlambat. Ya, beri yang terbaik hatimu selagi kau muda. Surrender your heart. Yang kedua, keep your heart. Proverbs 4 verse 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah panjang kehidupan. Wow, kita disuruh apa? Jaga hati kita yang sudah diberikan sama Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, saya lebih suka
Baca saudara. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Hati yang aku sudah berikan sama Tuhan, it's not belong to me anymore. It's belong to thy heart. Pada amin. Kalau engkau sudah memberikan hatimu sama Tuhan, engkau harus jagai hatimu. Saudara, ini harus tangkap serius lah, khusus anak muda ya. Orang tua juga saudara. Sekarang banyak orang tua yang perselingkuhan terjadi. Betul nggak? Karena dia nggak menjaga hati, makanya bisa melihat si A ini kok lebih bagus ya suami ini daripada suamiku. Mulai compare. Si B juga dilihat, wah kok ini lebih cantik ya si suaminya dia. Kok lebih bagus si cewek ini ya di kantorku yang memperhatikan aku. Ini terjadi saudara. Dan banyak, gak satu, banyak, apalagi di Surabaya Pak Avel. Avel itu sering ngasih tahu saya, waduh Pak, banyak Pak, si A ini Pak jatuh lagi Pak, si B ini jatuh lagi. Loh, hamba Tuhan pun banyak saudara. Jadi Tuhan bilang, kalau engkau memberikan hatimu padaku, jangan asal diberikan, ah Tuhan pokoknya aku sudah berikan hatiku. No. You keep it. Keep for what? Supaya apa? Waspada. Keep supaya hati ini memancar apa? Kehidupan. Berarti hati ini dijaga supaya mancar kehidupan ini gimana? Kalau sentolop, tahu sentolop? Senter itu ndak mancarnya bagus, diganti apa? Baterainya kok HP-nya. Baterainya diganti. Nah, keep your heart supaya terpancar kehidupan itu ada di dalam hatimu. Susah kan? Susah bagi yang susah. Gampang bagi orang yang gampang. Karena kalau engkau sudah menjaganya dari mulanya, tidak gampang memberikan hatimu kepada siapapun, engkau akan terus menjaga. Anak saya tetap menjaga. Puji Tuhan ya. Nanti kalau dia nembak dia pasti lapor sama saya dulu, harus lapor. Terpancar kehidupan harus dijaga, hati ini harus dijaga saudara. Makanya banyak anak Tuhan yang gini nih. Coba cek ya. Hari ini dia suka cita loh Pak, dipanggil tuh, wah kemarin tak tanya melengos. Tahu melengos? Gak mau diajak ngomong. Buang mukanya Pak Satu dibuang lagi. Kasihan deh loh. Besoknya lagi ketawa. Besoknya lagi beremut lagi, cemberut. Gak ngerti aku mau ngomong kayak model apa orang ini. Gitu. Saudara tahu itu. Kenapa? Dia gak jaga hati. Makanya banyak anak Tuhan hatinya yang naik turun. Kadang mood, kadang enggak. Kadang mood, kadang enggak. Mood. Jangan seperti itu saudara. Anak Tuhan gak boleh. Harus jaga hatinya. Mood terus. Harus mood terus. Bukan berarti munafik. If you keep your heart, everyone can see your face. Gilang tak lihat ini, baik dia jaganya. Nah, karena wajahnya kelihatannya cerah, semangka, nggak pepaya. Kalau saudara jaga hati, tersinggungan saudara. Ya nanti next. Prof 14:30. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Kita harus waspada juga dari keirian hati. Banyak orang yang iri sekarang, apalagi ekonomi saat ini anjlok saudara. Enak ya lu ya dapat jam kerja terus ya. Enak lu ya Ki, dapat off lagi 3 hari, besok mau mancing ya hari Selasa. Aku tahu planningnya dia. Iya kan? Iya kan? Enak kan ya? Irilah aku. Aku kerja, gua mau ikut mancing. Dia mancing, enak sama gurunya lagi. Gurunya siapa lagi? Enak sekali loh. Gua jagain anak, nganterin anak.
Kadang hati itu iri, saudara. Keep your heart dari envy, wrath. Jauhkan hatimu dari kejelesian. Diketawain aku. Dari keiri-hatian. Itu saudara harus buang jauh-jauh. Zaman sekarang iri hati banyak, saudara. Karena apa? Ekonomi kita lemah. Sana kok ekonominya enak. Warungnya Pak Ismo aja banyak yang ngiriin tuh M23. Kok enak ya M23 ini, rame terus. Kita sudah payah ini, karyawan udah pulang separuh, dia masih mau mendatangkan karyawan, saudara. Apa? Itu dia. Betul. Jadi saudara, sampai lupa saya. Saudara, bukan diberikan Tuhan saja, tapi tugas kedua, saudara harus jaga hatimu dari kewaspadaan, dari apa? Iri hati, dari macam-macam. Berikutnya di Matius 15 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayo, ngerti nggak, saudara? Bingung juga saya. Saya mau ngartikan gimana ya? Loh, kok bingung? Baca dulu, saudara. Mulutnya asal jeplak, itu keluarnya dari hati. Begitu saudara jeplak mulutnya, orang tersinggung, menyakitkan hati orang. Kalau saudara jaga hatimu tadi, dari segala kewaspadaan, apapun kau jaga. Bangun tidur, engkau jaga. Ya, puji Tuhan, doa, mazmur, jaga terus, jaga hati. Siang di kantor, jaga terus. Oke, keluar mulutnya, keluarnya pujian, keluarnya apa? Thanks God, keluarnya apa? Hikmat, keluarnya apa lagi? Kata-kata yang positif, kata-kata yang enak didengar telinga. Betul nggak sih? Tapi kalau saudara gak jaga hati mulai dari pagi, bawaannya sudah apa? Ngamuk. Begitu kita melakukan, anaknya melakukan sesuatu, suami atau istri atau orang tua melakukan sesuatu, yang keluar ini apa? Umpatan. Yang keluar apa lagi? Swearing. Kata-kata binatang, kebun binatang keluar, anjing lu, kucing lu, apa aja dikeluarin semua, singa lu, gajah lu, semua dikeluarin, didaftar satu-satu. Orang yang dengar, wih, Pak Engki, yang pelayan pekerja GKM lagi, ngomongnya gajah lu, anjing lu, kucing lu. Saudara, kita ini menajiskan orang dengan perkataannya. Are you with me? Yeah. You got it? Keep your heart. Keep your heart. Supaya perkataan ini bisa membangkitkan. Lain, saudara. Kalau kita terus di dalam Tuhan, hadirat Tuhan ada di hati kita. Mujizat itu akan terjadi saat kita ngomong, kamu doa, Tuhan menyembuhkanmu. Saat ini juga, aku juga bantu kamu berdoa. Tadinya kalau tidak bicara, karepmu mate okon. Gitu. Sakarepmu abangmu mate okon. Gitu, saudara. Karena apa? Jengkel. Hatinya penuh kesesakan, kengerian, kejengkelan, keirihannya. Jadi yang keluar juga umpatan kutuk yang keluar. Saya sering sih, makanya ngomongin ini, saya pun belajar. Kalau hati saya nggak saya jaga, begitu anak saya melakukan hal yang menjengkelkan, aduh kok bodoh banget sih kamu, gitu saudara. Goblok sekali sih kamu, gini dong. Halo, kok diem sih? Pada saatnya saudara menuduh saya. Serius saudara, saya mengaku. Terus terang, ngomongin ini tidak gampang, saudara. Harus jaga hatimu, karena begitu mulut kita keluar ini tadi, berarti hatiku ini gak di dalam firman Tuhan. It is not easy, tapi you can do it. Try.
the best one. Nah ini try ini benar. Kadang orang nggak mau coba. Memang aku kayak gini, nggak bisa. Ya bisa karepmu. Tapi I will try. Try saudara. Keep your heart. Keep ini berbicara tentang 24 jam, tidak 1 jam, atau hari Minggu saja, atau hari Sabtu, atau weekend saja, mau mut-mutan sama keluarga. Setelah Senin, Selasa, Rabu udah dipenuhi dengan pekerjaan, sudah gak mood lagi. No, keep your heart 24 hours. Dari keirian hati, dari kewaspadaan supaya terpancar terus. Gak mudah kan? Tapi saudara akan bisa. Ya, nanti. Sometimes God removes precious things in order to make room in our heart for His things. Gak gampang. Ini kenikmatan kita mau diganti sama Tuhan untuk jadi sabar. Gak bisa. Kok enak? Gitu saudara, ngerti ya? Sudah PW ini di hatiku. Sekarang tuh mau ganti yang PW itu di hatimu. Apa yang membuat kau PW? Saudara tahu itu. Apa yang membuat kau PW? Oh ini. Oh nonton Netflix. Oh nonton drakor. Saya baru tahu drakor itu, tapi kan Dracula. Film Dracula gitu kan. Oh drakor, film drakor. Ternyata drama Korea saudara. Itu PW juga. Karena apa saudara? Kalau saudara, bukannya saya tidak boleh nonton, anti nonton, enggak saudara. Begitu saudara terus hatimu diisi dengan film itu, ucapanmu akan keluar seperti itu, pikiranmu akan keluar seperti itu juga. Understand? Yes? Jadi isilah hatimu. Keep your heart, keep burning. Oke, ada ujian. Itu tahu? Nah, udah. Kalau istri saya dia pasti bisa. Yang ketiga, God's plan not yours. God's plan not yours. Kenapa ini? Hubungannya apa dengan hati? Proverbs 19 ayat 21 kita baca. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul apa betul? Betul. Wah, banyak planning saudara. Di mana? Hatinya manusia. Aku mau beli rumah, habis itu aku mau beli mobil, aku mau beli apa lagi? Kapal terbang, alat mancing, apa lagi? Banyak nih di sini. Wah, aku mau beli baju baru, aku mau beli sepatu yang model ini yang keren ini. Banyak saudara. Betul nggak? Di hati ini rancangan manusia banyak, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Apakah orang-orang atau kita semua ini memasukkan plan Tuhan dulu? Kalau hati ini tadi sudah diserahkan sama Tuhan, hatimu diserahkan sama Tuhan, berarti yang milik hati ini siapa? Tuhan, bukan hati kita lagi. Kita menjaga hatinya Tuhan yang ada di dalam ini. Bisa, angkat. Lalu di dalam hati itu banyak plan-plan. Tanya sama yang punya hati, saudara. Tuhan, boleh nggak aku mau beli rumah? Gitu, saudara. Tuhan, boleh nggak aku naksir si itu? Tuhan, boleh nggak aku melakukan ini? Ngerti, saudara? Jangan planmu, tetapi plannya Tuhan saja yang ada di hati. Sehingga hati ini tidak gelisah. Terlalu banyak plan. Begitu COVID datang, lockdown, nggak kemana-mana. Padahal sudah banyak mau kemana Pak Felix itu? Amerika lah, Kanada lah, Hawaii lah, apa lagi Pak? Suriname, Syria. Oh, nggak bisa kemana-mana. Senewan nggak saudara? Senewan. Pasti shock, mangkel bawaan nih, gerem terus. Ke kalguri aja nggak bisa gerem lagi. Loh, soalnya dia kalguri, suaminya di kalguri saudara. Ngerem terus bawaannya saudara. Planningnya banyak di hati nih, betul nggak? Tapi kalau saudara tahu nih planningnya Tuhan apa planningku?
Begitu saudara di planning dihapus, Tuhan yang punya planning. Tuhan yang marah ya Tuhan, yang ngamuk ya Tuhan. Toh kita cuman pengelolanya saja. Next, di Mazmur 26 ayat 2-5. Ini satu pujian yang luar biasa. Saya undang pemusiknya di sini. Singers juga. Kita nyanyikan pujian ini. Tidak pelak, tetapi inilah kata-katanya Daud. Coba saudara baca Mazmur 26 ayat 2-5. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Firman Tuhan ini, Daud katakan gini. Sebentar ya, musiknya aja pelan-pelan. Daud berani ngomong gini karena dia mau hidupnya transparan sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku ini kau selidiki. Selidiki aku, uji aku Tuhan. Kalau aku ini menyimpang ke kiri atau ke kanan, tegur aku Tuhan. Berani sekali Daud. Saya nggak berani Mas ya. Saya waktu emosi sama anak saya masih ngomong, bodoh kamu. Itu sempat saya keluarkan. Saya nggak berani, Tuhan uji aku. Aku hidupku, hatiku sudah bersih. Tahirkan aku Tuhan Yesus. Saudara, Daud berani mengatakan ini. Dia ngomong, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, orang fasik. Aku tidak duduk. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang fasik. Kita nggak boleh berteman dengan orang yang jahat. Enggak, bukan itu. Tapi Daud mengatakan, aku nggak ikut. Dia munafik, aku tidak. Dia fasik, aku tidak. Tidak terkompromi dengan dia. Tidak terpolusi dengan orang-orang di sekitar kita. Ngerti? Daud berani ngomong ini. Makanya dibuat satu pujian dari Mazmur ini. Kita nyanyikan satu pujiannya. Coba pujiannya apa?